Alhamdulillah, hari ini dapat orderan kulit sus. Jadi ini ceritanya ada customer yang order kulitnya aja tanpa isian atau tanpa flanya. Oke deh, langsung aja kita bikin ya. Karena customer mintanya itu 100 piece, biasanya aku satu resep itu kurang lebih jadi 25 biji. Jadi di sini aku langsung aja bikin 2 kali ngadon. Nah, 1 kali ngadon itu aku langsung bikin 2 resep jadi supaya lebih cepet. Tapi ini tetap aku masaknya per 1 panci ya, tidak langsung semuanya. Meskipun ada 2 kompor, tapi tetap aja harus satu-satu. Kenapa? Supaya nanti tidak keteteran. Karena cara bikinnya ini, terigunya langsung kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk seperti ini sampai semua tercampur merata, dan jangan sampai ada terigu yang bergerindil supaya nanti hasilnya lebih bagus dan waktu dicetak itu juga lebih gampang. Makanya ini aku bikinnya satu persatu aja dulu. Jadi sembari ini menghaluskan terigu-terigu yang masih bergerindil, 1 panci lagi kita rebus. Kita gunakan api yang kecil aja supaya nanti tidak cepat mendidih. Kalau terigu sudah masuk, harus terus kita aduk-aduk seperti ini ya, sampai benar-benar adonan kalis atau merata, tidak ada yang bergerindil. Kemudian kita tunggu sampai uapnya agak hilang. Nah, kalau misalkan sudah uapnya hilang dan sudah mulai hangat-hangat kuku, ini baru nanti kita masukkan telur 1 per 1. Jadi sebenarnya kalau bikin kulit sus itu harus cepet ya, tidak boleh didiamkan kelamaan. Karena kalau didiamkan kelamaan itu nanti adonannya akan kaku dan nanti ngembangnya juga kurang sempurna. Karena belajar dari pengalaman aku dulu juga pernah kayak gitu, disambil-sambil akhirnya lupa sampai dia kelamaan dan kulitnya atau adonannya ini kaku. Jadi waktu kita bikin atau kita masukin telur ini, dia mengembangnya tidak sempurna. Ini telurnya langsung aku masukkan semua aja ya, karena satu resep itu karena satu resep itu kita gunakan telur 3. Nah, ini langsung 2 resep, jadi ini langsung aku masukkan aja 6 telur supaya lebih cepat dan menghemat waktu. Ini aku mixer sampai adonannya tercampur semua. Kalau kamu belum punya mixer atau tidak punya mixer, sebenarnya ini bisa kita aduk manual ya. Caranya seperti tadi, aduk-aduk pakai sendok aja, cuman telurnya itu harus dimasukkan 1 per 1. Jadi 1 telur kita masukkan, kemudian kita aduk sampai merata, baru disusul dengan telur-telur berikutnya, karena itu lebih memudahkan kita untuk mengaduk adonannya. Kalau misalkan langsung dimasukkan semua telurnya, nanti dia agak susah ngaduknya, karena dia itu nanti dia adonan itu jadi licin gitu lah. Makanya saran aku kalau misalkan bikin banyak atau ngadon banyak sekalian, itu lebih bagus pakai mixer, selain lebih cepet dia ratanya itu juga rata sempurna, maksudnya tercampur sempurna gitu adonannya. Jadi dia seperti ini ya, lembut dan kalis seperti ini. Sebenarnya ini tuh tempatnya kekecilan ya, karena waktu kita mixer itu dia adonannya sampai mau naik-naik dan penuh banget di sini. Biasanya nggak seperti ini, tapi nggak masalah. Yang penting kita mixernya harus lebih berhati-hati supaya adonannya tidak naik ke atas. Nah, karena ini sudah tercampur semua dan lembut, tinggal kita cetak aja. Ini aku menggunakan piping bag atau plastik segitiga supaya lebih gampang, dan ini aku menggunakan spuit. Sebenarnya spuitnya boleh apa aja sih, ini aku senemunya juga. Tinggal kita masukkan aja seperti di video seperti ini. Kalau aku masukinnya sedikit-sedikit supaya nanti ditekannya lebih gampang, dan kalau plastiknya tipis itu biasanya dia rawan untuk pecah. Makanya ini aku sedikit-sedikit aja, yang penting hasilnya bagus dan lebih cepat. Nah, kalau sudah tinggal kita cetak aja, kita semprotkan ke dalam cetakannya. Untuk besar kecilnya ini aku agak sedang aja karena ini dijual 2 ribuan. Pada tahap pencetakan kulit sus ini harus lebih cepat juga ya. Kenapa? Karena kalau kelamaan juga ini adonannya nanti mengeras, sehingga dicetak itu susah karena dia udah agak keras. Makanya aku sarankan kalau bikin sus itu maksimal 2 adonan lah ya, itu udah lebih dari cukup. Karena kalau kelamaan ya begitu, dia kering, dicetaknya jadi kurang bagus dan hasilnya juga kurang memuaskan. Nah, kalau semua sudah dicetak seperti ini, tinggal kita oven saja. Aku pakai oven yang gede supaya lebih cepat, lebih hemat waktu dan lebih hemat gas juga. Soalnya ini aku mulainya itu jam 7:30, sementara kulit susnya itu mau diambil jam 9:30 atau paling telat jam 10 lah. Nah, ini tuh sebenarnya aku juga agak deg-degan, takut nggak tepat waktu, tapi alhamdulillah ini tepat waktu banget. Soalnya oven ini tuh bisa diandalkan. Yang biasanya aku nyetak sus itu lama, bisa berjam-jam, ini tuh setengah jam udah jadi dan udah mateng dan dia mengembang sempurna. Ovennya ini aku gunakan suhu 150 sampai 200 derajat Celcius. Nah, ini tuh aku oven kurang lebih ya 30 menit lah atau setengah jam, itu bener
bener-bener ngembangnya sempurna banget. Kalau nggak percaya nih di hasilnya, nih ngembang semua dan ngembangnya itu merata, nggak ada yang nggak ada yang kisut gitu. Jadi ini tuh bener-bener montok banget, pokoknya nggak mengecewakan banget deh.